1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Itu 15 juta jiwa dan hanya 2,6% yang mendapat bantuan. Tapi sebelum kita bahas solusinya, saya mau ceritakan kisah seorang pria Gerasa di Alkitab yang hidupnya hancur total dan bagaimana dia dipulihkan. Kaktus itu sulit dipeluk, sama seperti sisi gelap hidup kita. Tapi justru di situ penyembuhan dimulai. Survei Nasional Indonesia menunjukkan 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Itu sekitar 15 juta jiwa. Dan yang mengejutkan, hanya 2,6% yang mendapat bantuan profesional. Artinya, banyak sekali orang yang bergumul sendirian, tersenyum di luar, tapi hati berteriak. Punya banyak followers, tapi mereka hidup tidak ada arti. Hari ini kita akan lihat seorang pria di Gerasa di Markus 5 yang hidupnya hancur total, terisolasi, penuh kekacauan, bahkan keluarganya menyerah kepadanya. Tapi dia bertemu Tuhan Yesus. Dalam Markus 5 ayat 9, pada saat Yesus melayani orang ini, dia bertanya, "Siapa namamu?" Tuhan Yesus bertanya bukan karena dia tidak tahu. In fact, dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajukan sekitar 300 pertanyaan dan dia hanya menjawab 10 pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dia bertanya karena dia sedang menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi. Mental health itu tidak simple, sangat kompleks. Dan untuk bisa sembuh, kita harus berani jujur tentang diri kita sendiri. Ada beberapa penyebab pergumulan mental health yang kita perlu pahami. Yang pertama, sosial. Seperti orang ini yang tinggal di kuburan, jauh dari komunitas. Terkadang, saudara, problem mental health adalah kita ada di dalam toxic relationship. Coba deh, cek kesehatan hubunganmu. Bangun emotional boundary kalau perlu. Yang kedua adalah alasan biologis. Seringkali mood kita berantakan karena gaya hidup kita. Cara makan kita, tidur kita, dan bagaimana kita beraktivitas. Dan ada juga yang mengalami chemical imbalance di dalam otak mereka. Don't be judgmental tentunya. Ada orang yang organ otaknya butuh bantuan medis. Hal yang ketiga, sumber dari masalah dalam kesehatan mental adalah psikologis. Obat membantu secara biologis, tapi tidak bisa mengubah cara orang berpikir. Cara berpikir itu seperti otot, harus dilatih. Kalau perlu, pergi ke konselor profesional. Kalau kita bisa invest, teman-teman, untuk sneakers dan hobbies, kenapa nggak kita invest untuk pikiran kita? Alasan keempat tentang problem mental health adalah spiritual. Ada masalah mental health yang dipengaruhi hal spiritual. Kita sebagai orang Kristen perlu tingkatkan awareness. Jangan hanya punya satu jurus semua tentang spiritual, nggak selalu. Tetapi saya mau katakan, benar ada masalah spiritual yang mungkin berasal dari serangan si iblis. Kaktus melambangkan sesuatu yang sulit dipeluk, sulit didekati, membuat kita tidak nyaman. Kaktus menggambarkan kelemahan dan sisi gelap kita. Seringkali kita hanya mau mendekati kekuatan kita, hal yang membuat kita merasa aman. Tapi justru kita perlu berani embrace sisi gelap kita, berani mengakui and own the problem. You see, orang yang paling susah ditolong itu adalah orang yang pertama yang tidak sadar dan terus menyangkal bahwa dia bermasalah. Tipe orang kedua yang sulit ditolong adalah orang yang merasa bisa sendiri, tidak mau ditolong. Dan tipe yang ketiga adalah orang yang tidak butuh kebenaran, tapi cuma mau pembenaran. There is no shame in being honest about your struggle. Healing comes with a purpose. Setelah pria ini dipulihkan, dia memohon untuk ikut Yesus. Tapi Yesus berkata di Markus 5 ayat 19, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan ceritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu." Yesus tahu, healing tanpa purpose bisa cepat hilang. Healing dengan purpose bertahan dan menjadi semakin kuat. Ada istilah dalam psikologi modern, namanya rumination. Pikiran kita muter-muter terus di hal yang sama. Itulah rumination. Kita replay terus kesalahan masa lalu sampai tidak bisa move on. Perasaan kita tentu penting. Tapi
Jangan jadikan perasaan kita Tuhan kita. Mazmur 42 ayat 6 mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Menariknya, dalam banyak kasus mental health, psikolog menyarankan pet therapy. Kenapa? Karena pada saat kita memelihara hewan, itu memberikan sense of purpose dan membuat kita keluar dari fokus pada diri sendiri. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau kucing saja bisa memberikan kita rasa tujuan di dalam hidup ini, betapa lebih besar ketika Yesus memberikan tujuan ilahi pada diri kita. So, discover and fulfill your life purpose, and your mental health will be stronger and stronger. Hal ketiga yang kita bisa belajar dari cerita ini adalah healing comes to you as you are. Waktu Yesus tiba di seberang danau pada malam hari, langsung pada orang yang kerasukan yang datang dari pekuburan, tempat yang najis, waktu yang malam, situasi gelap. Kelihatannya cukup horor ya. Tapi Yesus tetap menghampiri orang ini loh. Dan lebih daripada itu, hanya untuk orang ini saja Yesus melewati badai besar, kalau teman-teman baca di Markus 4. Mengorbankan ribuan babi dan rela diusir penduduk. Jesus fought nature, tiredness, rejection, and even the devil himself. He fought them all. All of this for what? Just because of one person. Yesus juga datang menemui Thomas yang ragu, perempuan Samaria yang bermasalah, perempuan yang kedapatan berzina. Dia menemui mereka di dalam kondisi mereka pada saat itu. Tidak menunggu mereka untuk menjadi baik terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Yesus. Jadi ingat 3 hal ini. Yang pertama, healing starts with honesty. Kita harus berani jujur tentang pergumulan kita. Yang kedua, healing comes with a purpose. Temukan tujuan hidupmu di dalam Tuhan, maka engkau akan menjadi lebih kuat. Yang ketiga, healing comes to you as you are. Yesus menghampirimu di kondisimu sekarang. Bagi kamu yang bergumul, Tuhan menghampiri dan rindu menyembuhkanmu dimanapun kamu berada. Bagi kita yang tidak sedang bergumul, mari yuk kita punya belas kasihan, empati untuk menemui mereka di dalam kondisi tertentu. Kalau pesan ini memberkati, like, komen, dan share supaya lebih banyak orang terbantu dan diberkati. Buat teman-teman yang sedang bergumul dengan mental health, izinkan saya doakan kamu yuk. Yuk kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, pencipta langit dan bumi. Kami berdoa Tuhan, kami bawa segala pergumulan kami kepadamu. Mungkin banyak orang tidak tahu, tetapi Engkau tahu Tuhan. Segala hal yang bergejolak di dalam hidup kami, segala hal yang mungkin terkadang kami tidak bisa jelaskan kepada orang lain, tapi kami bawa ke hadapan-Mu karena kami tahu Engkau rindu untuk menyembuhkan kami dan Engkau sanggup untuk menyembuhkan kami. Sembuhkan kami ya Tuhan, tolong kami, pertemukan kami dengan orang-orang yang bisa membantu, komunitas yang sehat supaya kami menjadi lebih sehat. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan segala yang kami miliki ke dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.